Baik, selamat sahabat. Tentunya kita sangat bersuka cita boleh hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Pada siang hari ini, khotbah judulnya ialah Iman yang Membenarkan. Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan sekolah sahabat tadi, ya, berhubungan khotbahnya. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sertai kami pada siang hari ini. Berikan Roh Kudus Tuhan sehingga kami boleh mengerti firman yang akan Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu pokok doktrin yang paling mendasar ialah iman. Ya. Nah, iman, pengertian dengan iman oleh orang luar dan Kristen sangatlah berbeda. Ya. Kalau pada masyarakat umum, iman itu sama dengan percaya. Tetapi di dalam Kristen, iman ini artinya sangat luas, ya, sangat luas. Nah, di dalam kehidupan beragama yang benar, iman ini ada satu fungsi, yaitu membenarkan pelakunya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita sering dengar tentang pembenaran oleh iman atau orang benar hidup oleh iman. Ya. Pada tahun 1500 ada bapak reformator kita, yaitu Martin Luther, yang pertama kali mengemukakan tentang iman ini. Ya. Nah, kemudian iman itu berkembang. Ya. Pelajaran tentang iman itu berkembang. Pada saat Martin Luther meninggal, ya, maka dari situ banyak sekali bermunculan sekte-sekte umat Kristen yang baru. Ya. Nah, di dalam Great Kontroversi, ya, masa periode yang berbeda-beda di dalam sejarah sidang, masing-masingnya ditandai oleh berkembangnya beberapa kebenaran khusus yang disesuaikan kepada berbagai kebutuhan umat Allah di waktu itu. Masuknya setiap kebenaran baru selalu berhadapan dengan tantangan dan kebencian. Orang-orang diberkahi oleh terangnya dicoba dan diuji. Tuhan memberikan suatu kebenaran khusus bagi umatnya di dalam suatu keadaan darurat. Siapakah yang berani menolak menyebarkannya? Ya. Nah, pada zaman dulu masih ada 6 sekte Protestan, ya, 6 sekte Protestan, ya. Ada gereja Protestan, kemudian Presbyterian, gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Advent hari pertama, ya. Dulu masih gereja Advent hari pertama, ya. Kemudian berkembang menjadi gereja Masa Advent hari ke-7, ya. Nah, pada saat dewasa ini banyak sekali sekte Kristen, ya. Sampai ribuan. Duh, kok bisa? Padahal mereka mengaku mempunyai satu iman, ya, dan mereka mempunyai satu Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kenapa bisa sampai ribuan seperti itu? Ya, nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, maka dari itu pada siang hari ini kita perlu belajar tentang landasan iman yang benar. Ya. Nah, di dalam Ulangan 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa gereja Kristen ini sudah banyak, ya, ribuan sekte. Tetapi landasan iman yang benar menurut Alkitab ialah apa? Hukum Taurat, ya. Nah, kemudian di dalam Wahyu 12, ya. Wahyu 12 ini bercerita tentang perempuan, ya. Ada perempuan berselumbukan matahari, kemudian dia berdiri di atas bulan, ya. Nah, perempuan itu sedang mengandung. Kita tahu siapa yang dikandung ialah Tuhan Yesus, ya. Nah,
Tuhan Yesus pada saat itu lahir di zaman sidang orang Yahudi, ya. Jadi bukan orang Kristen, ya. Yesus lahir di dalam sidang orang Yahudi. Kemudian setelah berapa lama, ya, Yesus naik ke surga, barulah pertama kali disebut sidang Kristen. Ada yang tahu di mana pertama kali disebut orang Kristen? Antiokhia. Terima kasih, ya. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat, ya. Jadi kita sekarang tahu bahwa landasan iman yang benar, ya, landasan iman yang benar adalah yang berdasarkan hukum Taurat dan roh nubuat yang adalah kesaksian Yesus, ya. Kita lihat bahwa Musa membagi 10 hukum ini, ya. Hukum pertama sampai hukum keempat itu kasih kepada Tuhan. Kemudian yang 6 sampai ke 10 adalah kasih kepada manusia, ya. Tetapi kalau kita melihat seperti di negara kita, pasti ada undang-undang dasar, ya. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang pelaksana, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa undang-undang dasar adalah 10 hukum, dan undang-undang pelaksananya adalah buku-buku roh nubuat, ya. Jadi inilah adalah landasan iman yang benar, ya. Nah, di dalam Review and Herald volume 2 halaman 513, ada banyak orang yang mengaku memiliki iman, tetapi bagaimanakah dapat kita ketahui bahwa imannya itu murni? Tuhan telah memberikan kepada kita suatu alat penguji, oleh mana dapat kita menguji pengakuan kita maupun pengakuan dari orang lain, ya. Nabi itu mengatakan, akan hukum Taurat dan akan kesaksian, jika mereka berkata tidak sesuai dengan perkataan ini, maka tidak terdapat terang di dalam mereka, ya. Itu diterangkan di Alkitab King James Version, jadi terjemahannya sangat bagus, ya. Jadi landasan iman yang benar itu harus bisa diuji, ya. Yang pertama diuji apakah sesuai dengan hukum Taurat, kemudian diuji juga apakah sesuai dengan kesaksian, ya, yaitu roh nubuat, ya. Nah, iman yang benar patuh kepada peraturan hukum, ya. Jadi iman yang benar itu selalu dimanifestasikan dalam kepatuhan kepada semua peraturan hukum yang berlaku. Kalau kita baca di roh nubuat itu banyak sekali detail-detail, ya. Saya dulu pernah ingat pada waktu saya menikah, saya memakai cincin emas, ya. Kemudian saya baca-baca ternyata di kutipan Nyonya Ellen White tidak diperkenankan pakai cincin emas, ya. Kemudian saya jual cincin itu karena memang nggak punya uang, ya. Jadi saya jual untuk makan pada waktu itu, ya. Bukan karena Nyonya Ellen White, tetapi kebetulan pas ini, ya. Jadi saya jual cincinnya untuk makan pada waktu itu, ya. Nah, salah satu contoh bagaimana buku roh nubuat itu mengatur dengan detail sekali, ya. Dari kita berpakaian, ya, ada itu berpakaian, ya, perempuan itu pakaian harus panjang, kemudian sampai diatur hak sepatu itu berapa senti, kemudian diatur makanan juga, ya, bagaimana detail. Kenapa kok diatur seperti itu? Supaya apa? Supaya kita nanti cocok hidup tinggal di surga, ya. Jadi bukan peraturan yang jelimet, enggak, ya. Kalau kita baca merupakan satu yang baik, ya. Nah, di dalam satu Selected Messages halaman 397, iman yang murni akan dinyatakan di dalam berbagai perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang baik adalah buah-buah dari iman, ya. Kemudian di dalam Testimonies to Minister, ya. Nah, ini pada tahun 1888, ada yang tahu ada pekabaran apa, ya? 1888 pekabaran tentang pembenaran oleh iman melalui pendeta Jones dan Wagoner, ya.
Pada saat itu pendeta ini masih muda ya. Beliau berdua ini masih pendeta muda ya, menyampaikan tentang pembenaran melalui iman. Tetapi apa yang dilakukan oleh organisasi kita? Menolak mentah-mentah ajaran pembenaran melalui iman itu pada tahun 1888 ya. Maka ditulis di sini di Testimonies to Minister halaman 91 ya. Tuhan di dalam kemurahannya yang besar telah mengirimkan sebuah pekabaran yang sangat berharga kepada umatnya. Oleh perantaraan pendeta Wagoner dan pendeta Jones, pekabaran ini akan mengantarkan dengan lebih mencolok lagi kepada dunia juru selamat yang ditinggalkan itu, yaitu korban bagi dosa-dosa seluruh dunia, yaitu menyajikan pembenaran melalui iman di dalam Dia yang pasti itu dan mengundang orang-orang menerima pembenaran Kristus yang akan dimanifestasikan di dalam kepatuhan kepada semua perintah-perintah Allah ya. Jadi kalau kita mengaku mempunyai iman, ya, apa yang harus dilakukan? Ya menurut perintah Allah itu adalah manifestasi yang benar. Ya. Tahun 1888 ditolak. Ya. Nah, roh nubuat dari Nyonya Ellen White dan pembenaran oleh iman itu selalu dilalaikan oleh kita sampai sekarang ini. Ya. Nah, di dalam satu selected messages halaman 234 dan 235, terang itu yang akan menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya telah ditolak dan oleh tindakan diri saudara-saudara kita sendiri dalam jumlah besar telah dihalangi dari dunia ya. Nah, ini sangat menyedihkan ya. Karena pekabaran yang begitu penting pada saat itu apa? Pada saat itu ditolak ya. Kemudian Nyonya Ellen White sendiri pun muncul ya. Muncul di dalam sejarah sebagai reformator setelah kematian Luther ya. Nah, kenapa kok pembenaran oleh iman itu selalu dilalaikan ya? Di dalam Testimonies to Minister halaman 91, 92 dan 93 ya. Bertahun-tahun lamanya sidang terus memandang kepada manusia dan mengharapkan banyak dari manusia, tetapi tidak memandang kepada Yesus. Ya. Jadi kita selalu memandang kepada manusia. Apalagi nanti yang khotbah kalau pendetanya terkenal ya, wah apa yang dikatakan pendeta itu kita kadang apa? Telan mentah-mentah tidak menyelidiki ya, karena kita tidak lagi memandang kepada Yesus. Padahal Yesus itu adalah semua harapan kita akan kehidupan yang kekal itu berpusat. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan kepada hambanya sebuah kesaksian yang menyajikan kebenaran, sebagaimana halnya dalam Kristus, yaitu pekabaran malaikat yang ketiga di dalam penggarisan yang jelas dan nyata. Ya. Nah, siapa yang mempunyai pekabaran malaikat ketiga? Ya, tentunya kita Pak, kita orang Advent. Tetapi kadang apa? Kadang kita masih melalaikan pelajaran ini ya. Nah, yang tadi di tahun 1888 pendeta Jones dan Wagoner ditolak ya. Kemudian pada tahun 1889 Nyonya Ellen White menuliskan ya. Roh nubuat dari Nyonya Ellen White dan pembenaran oleh iman yang selalu dilalaikan tadi ya. Pada tahun 1889 Review and Herald 13 Agustus. Ajaran tentang pembenaran oleh iman telah tak lagi dipahami oleh banyak orang yang mengaku percaya pada pekabaran malaikat ketiga ya. Kalau kita tadi lihat bahwa iman itu harus diuji ya. Supaya tahu iman itu benar, iman itu harus diuji melalui hukum Taurat dan roh nubuat. Tetapi itu sering dilalaikan ya. Kemudian di dalam Review and Herald 3 September 1889. Tidak ada satu orang dalam 100 orang yang mengerti untuk dirinya sendiri tentang kebenaran Alkitab, yaitu pokok pembenaran oleh iman yang sangat diharuskan untuk kemakmuran sekarang dan kemakmuran kekal kita. Ya. Jadi pembenaran oleh iman ini nggak hanya penting untuk sekarang, tetapi penting sampai apa? Sampai kekekalan. Tetapi kalau kita lihat tidak satu di antara
100. Jadi kalau jemaat Dieng ini jumlahnya 500 ya, 5 orang saja belum tentu mengerti tentang apa? Pokok pembenaran melalui iman ya. Kemudian bagaimana kita bisa mencapai satu iman yang benar ya? Ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan ya. Kalau kita lihat satu Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran ya. Jadi kita harus kita mengaku punya satu Tuhan ya. Satu Tuhan di sini yaitu Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kasih karunia ya. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita ya. Biasanya kita berhubungan dengan Tuhan kalau pagi berdoa ya, berdoa menunggu pagi, kemudian berdoa menunggu malam ya. Tetapi bagaimanakah Tuhan itu berbicara kepada kita ya? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya ya. Jadi kita dengan Tuhan ini hubungan dua arah, bukan hubungan satu arah. Kalau hubungan satu arah itu kita berdoa minta terus tapi apa? Tidak pernah baca firman Tuhan. Yaitu hubungan satu arah ya. Hubungan dua arah. Kita berdoa kepada Tuhan, kita juga apa? Membaca firman Tuhan ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak hanya perjanjian lama ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, kalau sekarang lengkap ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah satu iman ya. Iman yang benar akan selalu tampak dari landasannya yang lengkap ya. Tadi landasannya apa tadi? Kok lupa ya. Baru ya. Apa tadi landasannya? Hukum Taurat dan Roh Nubuat ya. Yang bilang bukan saya. Ini terkutip semua di sini dari ayat Alkitab sampai kutipan Nyonya Ellen White ya. Nah, di dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya. Di dalam Alkitab yang terbuka, ya ini terjemahan Alkitab yang terbuka. Carilah petunjuk dari hukum Taurat dan kesaksian. Jika mereka berbicara tidak sesuai dengan perkataan ini, itu karena mereka tidak memiliki terang fajar. Ya. Jadi kita tahu ya, yang tadi ribuan sekte agama Kristen, tetapi kalau diuji, ya, inilah pengujian, ya, landasan iman yang benar, ya, hukum Taurat dan kesaksian, ya. Nah ini ya, tulisannya kecil-kecil kelihatan ya. Tetapi bagaimana kenyataannya selama ini, ya? Ini kenyataan yang sangat di dalam testimoni to minister ya, yang tadi itu bertahun-tahun lamanya sidang terus memandang kepada manusia dan mengharapkan banyak dari manusia, tetapi tidak memandang Yesus Kristus, di mana semua harapan kita akan kehidupan yang kekal itu terpusat. Ya. Nah, di Review and Herald volume 2 halaman 335, ada banyak orang yang hanya memiliki iman dasar saja. Ya. Nah, apa itu iman dasar? Ya. Dasar gereja kita ada berapa? Ya, 28 doktrin ya. Dasar gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, saya tanya ini, hari Sabat doktrin nomor berapa? Ada yang tahu hari Sabat doktrin nomor berapa? Hah? Ya, hari Sabat doktrin nomor 20. Ya. Jadi 28 doktrin, nomor 20 ini tentang hari Sabat ya. Nah, ini harusnya menjadi iman dasar ya. Sedangkan kita apa? Kita 28 doktrin aja kadang apa? Enggak mengerti loh ya. 28 doktrin kita
tidak mengerti, ya. Ada banyak orang yang hanya memiliki iman dasar saja, namun iman ini tidak akan menyelamatkan Anda, ya. Banyak orang percaya kepada Kristus karena ada seseorang yang percaya, karena pendeta telah mengajarkan kepada mereka ini atau itu. Namun jika Anda menggantungkan imanmu hanya pada perkataan pendeta, maka Anda akan hilang. Janganlah berbuat seperti yang dilakukan oleh anak-anak dara yang bodoh itu, ya. Kalau kita lihat pelajaran anak dara, pada saat mereka bersama-sama tidak ketahuan, ya, karena minyaknya sama. Tetapi apa? Yang pandai mempunyai apa? Minyak tambahan. Kenapa kok mempunyai minyak tambahan? Karena mereka apa? Mereka merasa bahwa iman dasar saja apa? Tidak cukup, maka mereka apa? Menggali kebenaran lagi supaya mendapatkan lebih sampai cukup nanti Maranatha, ya, seperti begitu, ya. Nah, di dalam Great Controversy halaman 309, kondisi sidang pada waktu ini diperlihatkan dalam kata-kata juru selamat di dalam waktu Wahyu. Engkau memiliki sebuah nama bahwa engkau hidup, padahal engkau sudah apa? Sudah mati, ya. Nah, ini sangat menyedihkan sekali, ya. Kenyataan yang ada di gereja kita pada saat ini, ya. Nah, kemudian satu baptisan, ya. Satu baptisan. 6 Testimonies for the Church halaman 91, Kristus telah membuat baptisan menjadi tanda masuk ke dalam kerajaan kerohaniannya, ya. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Kristus ya harus dibaptis, ya. Kita tahu baptis yang benar ya baptis diislamkan, ya. Tetapi yang kita pelajari bukan itu, ya. Nah, ini dibuatnya menjadi suatu persyaratan yang pasti dengan mana semua orang harus mengikutinya, yaitu setiap orang yang ingin diakui berada di bawah kekuasaan Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sebelum orang dapat menemukan suatu tempat tinggal di dalam sidang, sebelum ia melewati ambang pintu kerajaan kerohanian Allah, ia harus terlebih dulu memperoleh cap nama ilahi, yaitu Tuhan pembenaran kita, ya. Jadi pada saat kita mengaku bahwa kita beriman kepada Yesus, kita harus apa? Harus dibaptis. Pada saat kita dibaptis, disitulah, ya, kita dicap, ya, Tuhan pembenaran kita, ya. Ini tercatat di sini, ya. Nah, kemudian bagaimana seharusnya baptisan itu, ya? Seharusnya bagaimana baptisan itu? Semenjak dari tahun 2012 saya tidak pernah absen menjadi panitia KKR, ya. Jadi tiap tahun panitia KKR terus sampai tahun ini, ya, tidak pernah absen. Yang dibaptis pun sudah apa? Sudah ratusan, ya. Dana yang digelontorkan sudah apa? Sudah ratusan juta. Apalagi kemarin di Malang ini menjadi satu pioner, ya. Banyak sekali yang datang dari Malang seperti Ibu Lindako, kemudian Pendeta Kuntaraf, ya. Ada Goff yang dari Amerika, ya. Wah, mereka semua datang ke sini membawa apa? Dana yang besar. Jadi kalau bawa dana yang besar, kemudian baptisannya sedikit, kita malu, ya. Waduh, dananya besar, baptisannya sedikit, malu dong. Kalau gitu kita cari baptisan yang banyak, ya. Seperti begitu. Nah, kemudian di tahun ini, ya, di tahun ini saya menjadi member apa itu? Exkom, ya. Eksekutif Komite di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Ada satu target, yaitu baptisan tahun ini harus 480 sekian jiwa, ya. Sampai akhir September ini masih 170, ya. Kurang banyak. Wah, bingung kita. Ayo, baptisan harus digenjot supaya memenuhi target, ya, seperti itu. Tapi apa yang dikatakan di dalam Roh Nubuat, ya, di dalam 6 Testimonies halaman 95. Tidak ada ujian masuk kemuritan yang digunakan sedemikian seksama seperti yang harus digunakan terhadap orang-orang yang menyerahkan diri kepada baptisan. Hendaknya dimengerti apakah mereka itu hanya memakai nama masa Advent hari ke-7 ataukah mereka sedang mengambil tempat berdiri pada pihak Tuhan untuk keluar dari duniawi dan berpisah lalu tidak menjamah perkara yang keji ini, ya. Kemudian di 6 Testimonies halaman 154. Pada waktu Nikodemus, guru besar Israel itu datang kepada Yesus, maka Tuhan telah menyajikan kepadanya semua syarat kehidupan yang suci
sambil mengajarkan kepadanya urutan-urutan pertobatan yang sebenarnya dari A sampai Z, ya. Ternyata pada saat baptis gak hanya langsung, wah aku mengaku Yesus, minta baptis langsung jebur gitu ya. Enggak, ternyata apa? Harus diajar A sampai Z, ya. Kalau Nikodemus dulu enak, ya. Nikodemus dulu enaknya apa? Karena hidup di dalam perjanjian lama, yang diajarkan ya A sampai Z perjanjian lama, tetapi dalam kutipan bahwa kebenaran ini terus berkembang, ya, maka yang menjadi umat akhir zaman itu agak berat, ya. Karena apa? Perjanjian lama, perjanjian baru, sampai apa? Roh nubuat itu yang harus diajarkan, ya. Sampai dia benar-benar mengaku bahwa dia mau hidup untuk Yesus, disitulah harus dibaptis, ya. Tetapi yang selama ini kita buat apa? Enggak, ya. Yang selama ini kita buat pada saat orang itu membawa dana KKR yang besar, kita sibuk mencari jiwa. Setelah itu jiwanya entah kemana, ya. Kalau saya melihat dulu pada waktu saya sekolah di Dieng Lama, ya, saya dibaptis itu bersama teman-teman saya, ya. Teman-teman saya banyak yang dibaptis, tetapi yang tinggal sekarang hanya beberapa, ya. Ada Timi, kemudian ada Ani di atas, ya. Itu teman-teman saya yang seangkatan. Yang lainnya, wah enggak tahu entah kemana, ya. Itu tugasnya pendeta nyari jiwa yang hilang, kan begitu, ya. Nah, inilah yang kita hadapi. Memang dilema sekali, ya. Yang di satu pihak menginginkan supaya kuota target ini tercapai, tetapi di lain pihak, ya, kita harus mengajarkan calon baptisan dengan apa? Dengan lengkap dari A sampai Z, ya. Nah, di dalam Council on Health halaman 300, tugas bagi akhir zaman ini adalah suatu tugas pekabaran Injil, yaitu mengemukakan kebenaran mulai dari huruf pertama, urut-urutan abjadnya, sampai huruf terakhir, yaitu berarti usaha apa? Penginjilan, ya. Jadi kalau kita menginjil firman Tuhan dengan seenaknya, ya, ternyata enggak boleh. Kita harus menginjilkan sesuatu yang lengkap kepada apa? Calon baptisan, ya. Nah, ini dilema sekali, ya. Gereja kita dari dulu nggak pernah bertumbuh, ya. 5 tahun saya jadi sekretaris komite penginjilan, jumlah anggota di Malang ini hampir 1.100, ya. Tapi dari 2012 nggak pernah berubah, 1.100 terus nggak pernah nambah-nambah, ya. Malah banyak apa? Yang hilang, ya. Banyak yang hilang. Aduh, kasihan, ya. Sama saja seperti kita apa? Kita menyesatkan, menjerumuskan orang tersebut kalau kita tidak mengajarkan firman ini secara apa? Secara benar, ya. Nah, buah dari Roh Suci, ya. Buah dari Roh Suci adalah iman, ya. Buah dari iman adalah apa? Perbuatan baik, ya. Nah, di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Kemudian di dalam 1 Selected Messages halaman 397. Iman yang murni akan dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan-perbuatan yang baik itulah buah-buah dari iman, ya. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Jadi kalau kita mengakui kita mempunyai iman yang benar, ya kita belajarlah sesuai landasan iman itu, hukum Taurat dan Roh Nubuat. Supaya apa? Supaya dapat memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, ya. Di Yohanes 16 ayat 13 itu, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dinyatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, ya. Jadi kalau kita lihat dewasa ini, khotbah-khotbah di gereja kita ya hanya khotbah mari menginjil, damai, Yesus segera datang, ya. Hanya itu. Tetapi yang perlu kita
pelajari apa? Ya. Kita sudah lama tidak mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu, ya. Itu sudah lama kita tinggalkan. Jarang yang membawakan seperti itu, ya. Pelajarannya hanya apa? Hanya damai, Tuhan segera datang, ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa akhir zaman ini tidak akan ada damai, ya. Semuanya akan apa? Akan menyeramkan. Kalau kita tidak siap, maka apa? Kita akan hilang selama-lamanya, ya. Nah, ini ya, ini intinya pelajaran ini ya. Intinya pelajaran ini. Diselamatkan oleh kasih karunia, dibenarkan oleh iman, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, ya. Yang pertama-tama kali berdosa adalah Adam dan Hawa. Kalau kita baca di sejarah para nabi, ya, Hawa ini sudah diperingatkan oleh Tuhan, ya, janganlah kamu berpisah dengan suamimu, ya. Adam juga gitu. Jangan berpisah dengan Hawa sedikit pun, karena Tuhan dan malaikatnya mengamarkan bahwa ada apa? Ada iblis, ya. Jadi selalu diamarkan mereka, ya. Nah, tetapi apa? Mereka berdua ini ternyata adalah manusia yang pertama kali melanggar hukum, ya. Pada saat Hawa jalan-jalan sendirian, ya, ke tengah-tengah taman itu melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Siapa yang memetik? Nah, pertanyaannya, siapakah yang memetik buah itu? Ada yang tahu siapa yang memetik buah itu? Setan. Terima kasih, pinter ya. Ini berarti baca roh nubuat ya. Setan yang masuk ke dalam ular itu memetik buah itu kemudian memakan. Bilang kepada Hawa, "Ini aku makan ini enggak apa-apa, ya. Enak loh, coba." Nah, diambil sama Hawa, ya. Pada saat dimakan, kemudian Hawa memberikan kepada apa? Kepada Adam. Adam tahu bahwa itu suatu dosa, tetapi karena kecintaannya Adam kepada Hawa yang luar biasa, maka apa? Adam meninggalkan Tuhan dan meninggalkan malaikat-malaikat untuk apa? Ikut Hawa, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu di sini yang sudah berumah tangga tapi LDR, wah, ya. Sebenarnya tidak diperkenankan oleh Tuhan, tidak boleh LDR itu sebenarnya, ya. Harus apa? Selalu bersama-sama, karena ada contohnya, ya. Contohnya Hawa ditinggal sebentar sama Adam, ya. Hawa sudah jalan-jalan sampai jatuh dalam dosa, ya. Nah, tapi bukan itu pelajarannya, ya. Pelajarannya bagaimana pada saat Hawa memakan ini, ya. Pada saat Hawa memakan di dalam Kejadian 2 ayat 16, ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, ya. Kemudian pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, ya. Apa yang dikatakan benar-benar mati, ya. Di dalam King James itu adalah in the day surely die, ya. Jadi die mati, ya. Benar-benar mati pada saat memakan buah itu, ya. Tetapi kenapa kok tidak jadi mati, ya? Kenapa hukuman maut tidak segera ditegakkan di dalam perkaranya itu? Apakah Tuhan pelin-pelan? Enggak, ya. Hukum harus apa? Harus tetap dilaksanakan. Tetapi kenapa Adam dan Hawa tidak jadi mati? Karena apa? Sebab suatu tebusan telah ditemukan, ya. Ini di dalam Review and Herald April 23 tahun 1901. Sebab suatu tebusan telah ditemukan, Putra Tunggal Allah secara sukarela akan memikul dosa manusia pada dirinya, lalu melakukan suatu tebusan bagi umat manusia yang sudah jatuh. Tidak akan mungkin ada pengampunan apapun bagi dosa, kalau saja penebusan ini tidak dibuat. Inilah yang namanya apa? Kasih karunia, ya. Adam dan Hawa tidak apa? Tidak ngapa-ngapain. Tidak perlu apa-apa, ternyata tidak jadi mati karena apa?
Karena mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka dapat hidup. Ya. Jadi tanpa kasih karunia kita ini apa? Kita sudah mati. Kalau kita mati, kita tidak bisa beriman kepada Yesus. Kalau tidak bisa beriman kepada Yesus, berarti kita tidak bisa dibenarkan melalui iman. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini zaman kasih karunia, aku dibaptis sekali selamat tetap selamat. Ternyata tidak seperti itu. Pada saat kita dibaptis, buktikanlah iman itu di dalam perbuatan baik. Ya. Umur Adam dan Hawa diperpanjang sampai 900 tahun lebih, ya, hampir 1000 tahun. Ya. Sudah berdosa tetapi diperpanjang. Ya. Kemudian malaikat menjaga di pintu gerbang Taman Eden supaya manusia ini tidak makan buah kehidupan. Kalau makan buah kehidupan nanti manusia ini akan kekal di dalam dosa. Jadi hukum ini tetap terlaksana. Manusia ini pasti mati, ya, hanya diperpanjang. Inilah perpanjangan umur, inilah kasih karunia, ya. Nah, selama hidup 950 tahun, Adam dan Hawa hidup di dalam iman, ya. Hidup di dalam iman apa? Karena Adam dan Hawa menerima satu janji bahwa nanti ada seseorang yang menebus supaya apa? Supaya mereka hidup seperti semula, ya. Nah, pertama kalinya Adam dan Hawa menganggap bahwa apa? Bahwa Kain ini adalah juru selamat itu, ya. Ternyata apa? Kain membunuh Habil, ya. Jadi nunggu lama inilah, ya. Adam dan Hawa hidup di dalam iman, dan iman itu membenarkan mereka berdua, ya. Kalau kita baca di Kemenangan Akhir, pada saat nanti di surga ada arak-arakan, ya, arak-arakan di surga, yang pertama kali muncul adalah apa? Adam dan Hawa, ya. Jadi kita tahu bahwa Adam dan Hawa nanti selamat. Kenapa selamat? Karena Adam dan Hawa hidup di dalam iman, dan iman itu membenarkan mereka berdua, ya. Jadi inilah kasih karunia itu, ya. Nah, bagaimana membangun iman di dalam Yesus Kristus? Percaya pada Yesus atau beriman di dalam Yesus di waktu ini tidak lagi dapat dicapai dengan hanya bergantung pada khotbah-khotbah dan pelajaran sekolah Sabat. Di dalam Testimonies volume 1 halaman 305. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa dengan hanya menyucikan Sabat dan berdoa pagi dan malam belumlah merupakan bukti yang pasti bahwa kita adalah orang-orang Kristen, ya. Jadi kita boleh saja pergi ke gereja hari Sabat, kemudian nanti sore ikut PA. Oh, sebelum ikut PA, latihan nyanyi, ya. Hari Sabat, sekolah Sabat, khotbah, kemudian latihan nyanyi, ikut PA. Hari Minggu ikut BWA. Ada perkemahan, ikut perkemahan. Ada children talent, ikut children talent, ya. Semua kita ikuti. Tetapi apa yang dikatakan di dalam kutipan ini, itu bukan merupakan bukti bahwa kita orang Kristen. Karena apa? Bentuk yang tampak dari luar ini dapat sekalian dipatuhi dengan ketat, ya. Kita bisa mematuhi itu dengan ketat, tapi peribadatan yang sesungguhnya itu belum ada, ya. Nah, di 2 Review Herald halaman 403, ada banyak orang yang mengaku Kristus, tetapi mereka tidak pernah menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, ya. Jadi ini kutipan semua, ya. Kutipan ini juga kena ke saya, ya, karena firman itu pedang bermata dua. Saya menyampaikan ternyata kena sendiri seperti itu, ya. Apalagi kalau yang jadi guru-guru di sini, ya, karena istri saya guru, ya. Jadi saya tahu kesusahannya pada pagi hari, ya. Kadang pagi hari itu kita sampai terburu-buru untuk melakukan menunggu pagi, ya. Kadang nggak sempat menunggu pagi, tiba-tiba langsung berangkat, ya. Padahal di sini apa? Dikatakan hal seperti itu saja tidak menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang benar, ya. Nah, ini pembenaran melalui iman, ya. Pembenaran melalui iman ada dua kata, yaitu pembenaran dan iman. Yang ini yang dibahas adalah iman dulu, ya. Satu Selected Messages halaman 391. Iman yang membawa kepada keselamatan bukanlah suatu iman yang bersifat kebetulan, yaitu bukan hanya sekedar yang disetujui pikiran. Itu adalah percaya yang berakar di dalam hati, yang merangkul Kristus sebagai juru selamat pribadi,
yakni bahwa ia dapat menyelamatkan sampai kepada semua orang yang datang kepada Allah melalui dia, ya. Jadi kita tidak akan bisa sampai Bapa kalau tidak melalui apa? Melalui Yesus. Inilah yang harus kita imani, bahwa Yesus adalah satu-satu apa? Juru selamat kita, ya. Nah, iman adalah satu-satunya prasyarat oleh mana pembenaran dapat diperoleh. Maka iman tidak saja berarti percaya, melainkan juga meliputi berharap, ya. Jadi kalau kita lihat tadi Adam dan Hawa itu ya percaya, ya berharap. Apa yang diharapkan oleh Adam dan Hawa? Yaitu munculnya apa? Juru selamat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Adam dan Hawa selama 950 tahun itu, ya. Nah, barang siapa yang menunggu sampai pengetahuan kebenaran dimiliki, baru mau ia melaksanakan imannya, ia tidak akan memperoleh berkat dari Allah, ya. Jadi jangan sampai kita menunggu pengetahuan itu terbuka semua baru kita mengimani, ya. Apa yang kita imani sekarang itulah yang harus apa? Kita hidupkan. Iman sedikit hidupkan itu, ya. Karena setiap manusia itu pasti penangkapan firman Tuhan lain, ya. Seperti orang muda dengan mbah-mbah lain penangkapannya, ya. Kemudian mbah-mbah kita kasih firman Tuhan tidak sanggup, ya, karena tidak sanggup mikir. Jadi apa? Apa yang dimiliki itulah yang apa? Yang harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang muda-muda yang masih bisa belajar hati-hati, karena semakin banyak yang tahu apa? Semakin itu yang dihakimkan kepada kita. Tetapi jangan sampai kita bilang gini, daripada nanti saya dihakimkan banyak, saya belajar sedikit aja, ya. Oh, enggak boleh itu malahan, ya. Itu namanya nanti itu curang itu, ya, enggak boleh, ya. 1 Testimonius halaman 620, iman harus dibuat sempurna melalui perbuatan, karena iman saja adalah mati. Iman harus ditunjang oleh perbuatan. Iman yang hidup selalu dinyatakan oleh perbuatan, ya. Jadi jangan sampai nanti orang luar melihat orang Advent kok kayak begitu, ya. Nah, kalau sudah ngomong orang Advent kok kayak begitu, ya. Tidak mencerminkan apa? Tidak mencerminkan Yesus, ya. Makanya ada satu lagu yang saya suka, apa kita hidup dekat Yesus, saya suka lagu itu, ya. Karena apa? Banyak orang Advent yang hidup tidak seperti Yesus, ya. Nah, ini tentang pembenaran, ya. Ini tadi sudah dibahas di Sekolah Sahabat, ya, di Sekolah Sahabat. SDA Babel Komentari volume 7 halaman 295A, ya. Pembenaran ialah pengampunan dosa yang penuh dan lengkap. Segera seorang berdosa menerima Kristus oleh iman, maka saat itu juga ia diampuni. Kebenaran Kristus dimasukkan kepadanya, maka ia tidak lagi meragukan karunia pengampunan Allah, ya. Jadi pada saat Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, belum sempat minta ampun apa? Enggak jadi mati tadi, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia, ya. Nah, pengampunan dan pembenaran adalah satu dan merupakan masalah yang sama. Melalui iman orang percaya beralih daripada statusnya sebagai seorang durhaka, ya. Jadi kegunaan iman ialah yang tadinya kita anak-anak Allah, pada saat jatuh dalam dosa, manusia itu diklaim oleh setan, ya. Kalau kita belajar di buku Ayub, ya. Di buku Ayub itu pada saat Tuhan mengadakan pertemuan, ya, banyak manusia-manusia dari bumi-bumi yang lain. Tetapi pada saat di bumi kita ini yang muncul siapa? Iblis, bukan Adam dan Hawa, tetapi apa? Tetapi iblis yang muncul. Makanya Tuhan bilang, kamu dari mana? Aku putar-putar di bumi. Kamu lihat enggak Ayub, ya? Ya, seperti itu, ya. Itu pelajaran tentang Ayub, ya. Bagaimana oleh iman, ya, yang tadi kita statusnya sebagai anak setan, ya. Tadi kita anak setan, tetapi begitu dapat iman kita menjadi apa? Menjadi anak Tuhan, ya. Status pengikut Yesus Kristus yang setia. Bukan karena asal kebaikannya, melainkan Kristus menerima sebagai anak angkatnya orang berdosa memperoleh pengampunan dosanya, karena dosa-dosa itu dipikul oleh pengganti dan penjaminnya, ya.
Jadi Yesus apa? Yesuslah yang menggantikan kita ini mati. Seharusnya kita yang mati, ternyata siapa? Yesus yang mati. Seharusnya Adam dan Hawa detik itu juga makan buah mati, tidak jadi mati. Karena apa? Kasih karunia, ya. Maka dari itu ayat inti tadi ya, di dalam Roma 8 ayat 29 ayat intinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya. Jadi dari semula kita ini sudah dipilih. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Amin. Jadi kita apa? Kita saudaraan dengan Yesus. Kita sebagai anak Allah, kita bersaudara dengan Yesus. Ya, inilah yang kita mau. Maka dari itu kita belajar, ya, Alkitab dan Roh Nubuat yang merupakan landasan iman yang benar. Ya, sudah jam 12, sedikit lagi ya. Nah, bagaimana kita menguji iman? Ya, tadi itu ya. Roma 4 ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Jadi kalau orang kerja, ya upah adalah haknya, bukan hadiah ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya. Jadi kasih karunia itu apa? Hadiah. Ya. Kasih karunia adalah hadiah yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Ya. Itu hadiah. Tidak bisa kita cari, kita melakukan hukum supaya mendapatkan kasih karunia, tidak bisa. Ya. Karena itu apa? Hadiah. Tanpa hadiah itu kita tidak akan bisa menuruti hukum-hukum. Ya. Nah, di 1 Testimonis halaman 620, paragraf 1 dan Slide Messages halaman 350, kata malaikat itu perasaan bukan iman. Ya. Jadi kalau kita, perasaanku seperti ini benar, ya, itu bukan iman. Ya. Iman ialah hanya berpegang pada Allah sesuai dengan firman-Nya. Ya. Jadi perasaan itu bukan iman. Iman yang benar adalah berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Banyak dari kita berjalan menurut pemandangan matanya dan bukan oleh iman. Kita percaya akan perkara-perkara yang tampak, tetapi tidak menyukai janji-janji yang berharga yang diberikan kepada kita di dalam firman Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita di gereja itu melakukan firman Tuhan itu berdasarkan perasaan. Wah, perasaanku seperti ini sudah baik. Ya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan lakukan itu. Ya. Nah, di dalam 1 Testimonis Treasures halaman 288, Taurat dan kesaksian Yesus itu sedang menguji kita. Ya. Jadi landasan iman yang benar, yaitu ujiannya hanya dua itu, Taurat dan kesaksian Yesus. Ya. Jadi rajin-rajinlah kita belajar Alkitab dan Roh Nubuat. Karena itu apa? Karena itu firman langsung dari Tuhan. Ya. Jika kita setia dan patuh, maka Allah akan berkenan terhadap kita, lalu memberkati kita sebagai umat pilihannya sendiri yang istimewa. Ya. Kita nanti kalau selamat, kita akan makan di satu meja perak yang panjang. Ya. Makan bersama saudara kita, yaitu Yesus. Ya. Yesus menjadi saudara kita. Kita menjadi anak angkat apa? Anak angkat Allah. Ya. Kalau kita apa? Kita patuh dan setia. Ya. Nah, ini sudah kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, tanpa kasih karunia manusia itu pasti apa? Pasti mati. Ya. Seandainya kasih karunia itu tidak diberikan, Adam dan Hawa mati, enggak ada kita semua di sini ya. Kemudian apa? Pada saat sudah mendapatkan kasih karunia, haruslah kita beriman kepada Yesus, ya, supaya ada apa? Ada pembenaran atau pengampunan dosa. Ya, ini satu kutipan terakhir di Bible Commentary volume 7 halaman 928. Tuhan bekerja sama dengan kemampuan dan kegiatan manusia sebagai perantara. Inilah kesempatan dan kewajiban kita setiap orang untuk berpegang pada Allah melalui firman-Nya, untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dan untuk menyambut dengan penuh kesungguhan secepatnya ajaran-ajaran kemurahan yang dibuatnya. Ia harus belajar dari A sampai Z untuk mengerti dan percaya, lalu mematuhi petunjuk ilahi di dalam Alkitab. Ia harus melandaskan imannya bukan pada perasaan,
melainkan pada kenyataan dari firman Allah, ya. Jadi pada siang hari ini kita berbahagia, kita sudah mengerti apa itu kasih karunia, apa itu pembenaran melalui iman, ya. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita harus hidup beriman kepada Yesus supaya kita dibenarkan oleh iman dan nanti dimahkotai oleh kehidupan yang kekal, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita semakin rajin belajar Alkitab dan Roh Nubuat sampai Tuhan Yesus datang. Amin.